Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Saya ucapkan selamat buat kalian semua yang sekarang naik ke kelas 8. Mudah-mudahan kenaikan kelas kalian di kelas 8 ini akan membuat kalian semakin semangat belajar. Meskipun dalam kondisi COVID pandemi seperti ini, maka kalian harus tetap lebih giat lagi belajar. Anak-anakku sekalian, jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan dan patuhi segala protokol dari pemerintah, rajin cuci tangan, dan selalu memakai masker ketika keluar rumah. Anak-anakku, hari ini adalah materi PKN yang pertama kali untuk kelas 8, yaitu tentang bagaimana kita memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di dalam memahami dan kedudukan Pancasila, itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai bangsa, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, yaitu mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, yaitu menelaah Pancasila sebagai bangsa dan negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, yaitu menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila itu ada 3 komponen yang harus kita pelajari. Di antaranya yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sekarang kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari kata panca, yang artinya 5, dan sila yang berarti adalah dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi acuan dalam menjalankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa istilah Pancasila menurut beberapa ahli, di antaranya yaitu menurut Darji Djarmodihardjo SH. Dibuat dalam bukunya yaitu edisi ketiga pada tahun 1995. Istilah Pancasila pertama kali sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu pada abad ke-17. Dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sotasoma karangan Empu Tantular. Pada buku tersebut, istilah Pancasila memiliki 2 arti, yaitu yang pertama yaitu berbatu sendi 5. Yang kedua, pelaksanaan kesusilaan yang 5. Di antaranya yaitu dilarang melakukan kekerasan. 2. Dilarang mencuri. 3. Dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong dan dilarang minum minuman keras. Maksudnya di sini yaitu berbatu sendi adalah 5 kaidah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut pengertian Pancasila yaitu menurut beberapa tokoh dan hukum negara. Yang pertama menurut Notonegoro. Pancasila menurut tokoh-tokoh dan hukum negara. Kemudian menurut Mr. Muhammad Yamin mengemukakan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi segala sesuatu tentang kebaikan, tentang tingkah laku manusia yang baik-baik itu ada dalam Pancasila. Nah, kemudian menurut Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia atau jiwa bangsa Indonesia yang telah mengakar sejak dahulu kala. Sebelum bangsa ini ada, kita sudah memiliki nilai-nilai Pancasila, yaitu yang terpendam, tetapi yang terpendam dalam kebudayaan itu menurut Soekarno. Nah, yang keempat yaitu yang terdapat dalam pasal 1 Ketetapan MPR nomor 18/MPR tahun 1998
Pancasila adalah dasar negara dari Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan negara. Jadi segala sesuatu ini harus dilaksanakan terus-menerus di dalam kehidupan negara tentang yaitu kehidupan berpancasila. Setelah kalian mempelajari pengertian Pancasila, maka silahkan kalian sekarang kerjakan beberapa soal. Hanya ada satu soal ya yang Ibu sampaikan pada siang hari ini. Nanti silahkan kalian bisa mengerjakannya, yang kemudian setelah kalian kerjakan kalian kirimkan melalui WhatsApp ya atau WA, yaitu tentang apa makna Pancasila bagi bangsa Indonesia. Hanya itu pertanyaan yang Ibu sampaikan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan kita segera bertemu kembali dan bisa bertatap muka. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan COVID segera berakhir dan kita dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung. Kiranya hanya itu saja yang Ibu sampaikan, dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.